Halo guys, apa kabar? Lanjutan film Squid Game yang kemarin, ini adalah alur cerita film Squid Game episode 2 yang berjudul Neraka. Tanpa banyak cincong, mari simak videonya. Lebih dari setengah pemain terbunuh di game pertama, yaitu game lampu merah lampu hijau. Kalau belum nonton episode yang pertama, silahkan klik link di pojok kanan atas. Oke, kita lanjutkan. Para pemain sudah kembali ke ruangan dengan raut wajah yang frustasi. Di sela-sela kasur, Song Gi-hun mengucapkan terima kasih kepada Sang-woo dan Ali karena telah menyelamatkan dirinya di game pertama. Beberapa saat kemudian, manusia bertopeng pink masuk ke dalam ruangan sambil memegang senjata. Mereka memberi selamat kepada para pemain karena sudah berhasil melewati game yang pertama. Dan jumlah pemain saat ini hanya tersisa 201 pemain dari sebelumnya 456 pemain. Setelah para pemain mengetahui separuh dari mereka telah mati, mereka memohon kepada manusia bertopeng untuk berhenti dari permainan ini, terutama para pemain perempuan. Karena suasana semakin ribut, akhirnya manusia bertopeng mengeluarkan tembakan peringatan. Para pemain pun langsung menunduk ke lantai. Menurut perjanjian permainan nomor 3, jika mayoritas para pemain setuju untuk mengakhiri permainan, maka permainan akan dihentikan dan semua pemain akan dipulangkan. Kemudian manusia bertopeng mengizinkan untuk mengadakan pemungutan suara, apakah permainan terus berlanjut atau dihentikan. Dan apabila permainan dihentikan, maka hadiah uang akan diberikan kepada pemain yang telah tereliminasi atau mati. Para pemain melihat sejumlah uang yang banyak sebagai hadiah di atap ruangan. Saking banyaknya uang tersebut, tak ayal dapat mengubah pikiran para pemain yang tadinya ingin berhenti menjadi ingin melanjutkan permainan. Pemungutan suara pun dimulai. Apabila pemain setuju untuk melanjutkan permainan, dapat memencet tombol O yang berwarna hijau, dan apabila pemain ingin berhenti dari permainan, dapat menekan tombol silang yang berwarna merah. Song Gi-hun mendapat giliran pertama untuk menentukan suara. Kini tinggal seorang kakek pemain nomor urut 001 yang belum menentukan pilihan. Di layar suara menunjukkan jumlah yang seimbang antara berhenti atau melanjutkan permainan. Pemain nomor urut 001 menjadi penentu, dan akhirnya pemain nomor urut 001 memencet tombol silang berwarna merah, yang artinya permainan akan dihentikan dan para pemain akan dipulangkan. Para pemain dipulangkan dengan mobil lalu diturunkan di pinggir jalan dalam kondisi telanjang dan kedua kaki dan kedua tangan terikat. Song Gi-hun diturunkan di pinggir jalan bersama dengan wanita yang ia tabrak di tempat judi pacuan kuda. Sedangkan Sang-woo diturunkan di pinggir jalan bersama Ali. Kemudian Sang-woo dan Ali pergi ke minimarket untuk mengecas HP karena Ali ingin meminjam HP Sang-woo untuk menghubungi istrinya. Tetapi HP Sang-woo mati kehabisan baterai. Keesokan paginya, Song Gi-hun pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dia alami. Tetapi para polisi tersebut tidak ada yang percaya dengan cerita Song Gi-hun. Mereka beranggapan bahwa Song Gi-hun gila dan menyuruhnya untuk pergi ke psikiater. Song Gi-hun pun akhirnya menunjukkan kartu nama yang diberi oleh pria misterius di stasiun. Dia menyuruh polisi tersebut untuk menelpon nomor yang ada di kartu nama, agar polisi itu yakin dengan ceritanya. Polisi itu pun menelepon nomor yang ada di kartu itu, dan ternyata yang mengangkat adalah seorang wanita. Wanita itu pun marah-marah karena ditelepon pagi-pagi. Akhirnya polisi itu pun menutup telepon dan mengusir Song Gi-hun dari kantor polisi. Beberapa saat kemudian, ada seorang detektif yang bernama Hwang Jun-ho. Dia menghampiri polisi yang mengusir Song Gi-hun. Jun-ho penasaran dengan apa yang dilaporkan Song Gi-hun kepada polisi tersebut. Setelah Song Gi-hun sampai di rumah, dia memanggil-manggil ibunya, tetapi tidak ada jawaban. Ternyata ibunya tidak ada di rumah. Kemudian Song Gi-hun pun pergi mencari ibunya. Tidak sengaja, Song Gi-hun bertemu dengan Sang-woo yang sedang mengawasi ibunya di kios.
Sang-woo tidak berani pulang. Dia takut bertemu dengan ibunya. Dia menjadi buronan polisi karena menggelapkan uang sebanyak 6 miliar won. Beberapa saat kemudian, Song Ge-hun menerima telepon dari rumah sakit. Dia mendapat kabar kalau ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Ibunya menderita diabetes dan kakinya luka sehingga dokter menyarankan untuk mengamputasi kakinya. Tetapi ibunya Song Ge-hun tidak mau mengamputasi kakinya dan meminta untuk segera pulang karena dia tidak memiliki biaya untuk berobat di rumah sakit. Junho juga sedang mencari saudaranya karena sudah menghilang selama 3 hari. Dia pergi ke kos-kosan saudaranya untuk mencari tahu keberadaan saudaranya. Sesampainya di kos-kosan, ibu kos bercerita bahwa saudaranya sudah 1 minggu tidak pulang. Kemudian Junho pergi ke kamar saudaranya untuk menyelidiki kamar tersebut. Di meja, dia menemukan sebuah kartu yang mirip dengan kartu Song Ji-hun. Kartu itu adalah kartu undangan dari pria misterius. Junho teringat dengan kartu milik Song Gi-hun yang ditinggal di kantor polisi tadi. Keesokan harinya, Junho kembali menemui polisi yang telah mengusir Song Ji-hun. Dia menanyakan alamat rumah Song Ji-hun. Dia beranggapan bahwa hilangnya saudaranya itu ada hubungannya dengan Song Ji-hun. Di tempat yang berbeda, Ali datang ke tempat kerjanya. Dia menemui bosnya untuk menagih gajinya yang sudah 6 bulan lebih belum dibayarkan. Tetapi bosnya beralasan dan tidak mau membayarkan gajinya. Kemudian Ali mengejar bosnya yang kabur, dan terjadilah pertengkaran antara Ali dan bosnya. Kemudian tangan bosnya terjepit mesin, dan Ali pun langsung mengambil uang yang terjatuh dari kantung baju bosnya. Sesampainya di rumah, Ali menemui istrinya dan memberikan uang untuk membeli tiket pesawat. Ali menyuruh istrinya untuk membawa anaknya pulang ke negaranya. Suatu malam, para pemain mendapat kiriman kartu lagi. Mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan permainan. Saat Song Ge-hun minum miras di minimarket, tak sengaja kakak sang pemain nomor urut 001 menghampirinya. Kemudian dia bergabung dengan Song Ge-hun untuk minum miras. Kemudian sang kakek bercerita bahwa dia memutuskan akan kembali ikut permainan itu lagi. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk mengikuti permainan itu lagi karena kehidupan mereka yang penuh dengan masalah uang, sehingga mereka merasa akan ada kesempatan di dalam permainan tersebut. Mereka yang kembali diantaranya Song Gi-hun yang ibunya membutuhkan biaya untuk pengobatan rumah sakit, Sang-woo yang menjadi buronan karena penipuan dan penggelapan dana investor, kakek yaitu pemain nomor urut 001 yang merasa tidak punya apa-apa untuk hidup, wanita sang pencopet yaitu pemain nomor 067 yang ingin menyelundupkan orang tuanya keluar dari Korea Utara, Ali, pemain nomor 199 yang menyerang bosnya karena menahan gajinya, dan Deok-soo, pemain nomor 101, seorang gangster yang kabur karena memiliki hutang di kasino Filipina. Mereka semua dijemput kembali di pinggir jalan oleh pria bertopeng. Sedangkan Junho diam-diam mengikuti Song Gi-hun saat dia menunggu dijemput oleh pria bertopeng. Oke guys, begitulah alur cerita film Squid Game episode 2. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol lonceng, dan jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di cerita film Squid Game episode selanjutnya.